Kita bahas MotoGP dulu ya lah. MotoGP. Seri pertama Qatar Seri pertama sprint dan dari sprint berarti ya? race. Sprint MotoGP. Sprint MotoGP seri Qatar. Buat awal pembuka menurut lu hasilnya sesuai ekspektasi kah? Sama Ekspektasi atau prediksi? ya lebih tepatnya prediksi pas awal Sesuai dengan prediksi. tes Sepang sama tes Qatar kemarin. Ya, tipis-tipis meleset. Dia juara pertama itu Jorge Martin, kedua Brad Binder, 3 Alex baru sprint, Peko kelima ya. keempat Veco Vanaya, kelima Mark Marquez, keenam Enea Bastianini. Gimana opini lo untuk sprint lo? Sprint as always, King Saturday. Tetap ya dia Jorge masih merajai ya. Martin dengan para kroco-kroco seperti Alex Espargaro, Brad Binder. Menurut gua dia King Saturday juga. Brad Binder Termasuk sejauh ini baru 2 King Sprint, 1-2 selalu tidak pasti masuk dalam maksudnya radar. buat musim buat seri-seri ke depan ini Ya, 2 orang ini sudah selalu pasti dominan ada. mereka itu dua. Satunya mah ganti-ganti. Ya maksudnya Martin sama Binder ini selalu pasti ada podium tuh. Selalu pasti ada. Martin Binder. Faktornya apa? Karena Karena mereka short berdua race atau bagus di time attack. jadi si manajemen bannya tuh nggak perlu Betul. Nggak perlu pusing-pusing. Tinggal gas, tarik, time tercepat, gas, dia. 2 orang itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau Espargaro menurut lu apa tuh? Kemarin di sprint dia bisa ketiga tuh kenapa? Hoki udah itu aja. Yakin lo hoki? Ya, hoki. Dia ini loh. Di saat pembalap lain sisa 6 lap kedodoran gara-gara ban habis, Ya, dia malah naik sendiri. iya. Tapi lu lihat di race, Jadi penilaian lu itu ban goib nih. tidak hoki, Cuma karena hoki aja. hoki aja. Kalau yang nggak hoki, Brad dan Jorge stabil di race, podium, oke. Terus kalau Peko sendiri gimana menurut lu di sprint? Always tidak pernah Dia nggak totalitas gitu maksudnya. nggak totalitas. Lagian dia mengakui kalau cuma nyari race pace saja kan, di hari Sabtu itu. Tapi Berarti menurut lu sprint itu nggak ada yang istimewa gitu? Ya udah pasti sesuai prediksi lu aja gitu. Dengan hasil yang kemarin gitu. tapi gue memperingatkan kepada sang juara dunia bertahan, nggak bisa dia begini. Maksud lu strategi dia di Sabtu tuh Betul. menurut lu harus ada yang dirubah gitu? Harus ada yang dirubah. Dia tidak bisa mengandalkan Hari Minggu doang. hari Minggu doang. Emang dia Sunday, tapi dia harus sudah mulai memikirkan masa-masa. Apa emang yang menurut lu harus dirubah tuh maksudnya gara-gara apa? Ya kalau kayak gini terus tiap Karena seri dia ya tidak- masih bisa ke satu kan? Masih bisa, tapi kan di race lu lihat nggak jauh-jauh bang. Ya, Kecuali dia benar-benar mendominasi. ya emang nggak jauh tapi kan dia bisa revisi gitu setelah sprint misalkan dia jelek
di hari Minggunya revisinya kebukti Apa kan? bedanya dia di hari Sabtu nggak podium, tapi di hari Minggu anggaplah dia juara satu terus. Tapi di sisi lain Jorge dan Binder sprint podium, race podium. Lu ngeliat di jangka panjangnya ya, kalau misalkan selalu kayak Anggap gini aja sampai akhir musim begini ya, terus. rival-rivalnya Selalu konsisten. Sabtu Minggu selalu podium, Konsisten podium. Mau buat ngomong apa, bertahannya nggak akan bisa. nggak akan bisa. Dia hanya mengandalkan juara satu. Kalau juara satu, kalau dua pembalap itu konsisten podium, terus race-nya podium satu, ya kelar. Makin jauh poin. Bedanya cuma 1 poin. Juara 4 sprint, juara 1 race. Terus kita pindah ke race-nya hari Minggu. Kamu mau bahas siapa? Ya, Balap, tim, kita bedah di tim aja lah ya, biar nggak terlalu panjang. tim. Pertama, Ya always lah, Lenovo dulu. Lenovo. Akan Kenapa jadi- bisa? Menurut gue jomplang ya, dia Peko ke 1, Bastian ini ke 5. Apa emang apa sih alasan? Maksudnya Bastian ini udah nggak cedera, terus motor udah sama. Apa nih? Karena dia pembalap nomor 2. Fasilitas sama cuy. Karena dia pembalap nomor 2. Terus emang kenapa kalau kedua? Pembalap nomor 2 tidak selalu dipentingkan. Semua kru berfokus kepada the one and only. Karena kan pengembangan arah motor ini yang Oke lah, kalau lu bilang one and only. terus yang gue pertanyakan di mana skillnya dia yang Apa? 2021 Meningkat progresnya di Lenovo ini. kan waktu itu lu bilang dia bakal bisa ngegangguin, tapi kalau lihat dari race kemarin baru race 1 doang. Baru dikata. Tapi kedepannya akan tetap seperti itu menurut lu, karena balik lagi yang lu bilang pembalap kedua gitu. Betul. Tapi kita lihat, menurut gue di Portimao dia podium. Tapi tetap Peko di atas. Di atas Tetap dia. Peko dia. Jadi Tapi- menurut lu hierarki tim itu Ada. ada Untuk untuk sekarang nih, untuk musim ini di Ducati pabrikan ini ada gitu. ada. Nah, ini tidak bukan demi treble dulu. Apalagi baru perpanjang kontrak. Calon-calon di Depak musim depan. Ya, Enak. Jadi dia harus menunjukkan skill dia di musim. dibandingkan Martin menurut lu, kalau dia udah nyetel, bagusan mana? Kita ngomongin klasemen di akhir. Ya, gambaran aja, gambaran dari race 1 kemarin. The one and only Siapa? 23. Tetap lu masih ngejagoin dia. Terus pindah lagi ke posisi 2 itu KTM, Brad. Sesuai dengan prediksi gue, Apa yang lu yakinin? dia akan meramaikan di depan. Hanya dia, Hanya dia hanya seorang Binder dari KTM. Ya. Lu kalau mau melebar lagi, Pedro, Ya, prediksi gue kurang tepat apa? Pas race kemarin. Orang pada membanggakan dia. Ya, memang. Kalau lu bilang Pedro Acosta rookie
kita anggap aja rookie kita kelas-kelasin ya. Yang paling tinggi itu S plus, tiernya S plus, di bawah S plus ada S, di bawah S ada A, di bawah A ada B, ada C, dan seterusnya. Lu nanya Pedro Acosta ada di tier mana? Ya ada di tier S. Tinggi juga cuy. Tinggi. Lu bertanya, terus yang masuk rookie tier S plus siapa? One and only, 8 kali juara dunia. Masih ingat awal mula debut dia? S plus langsung juara dunia, langsung juara seri. S plus hanya dia seorang, Marc Marquez. Gua melihat KTM sampai Qatar, motor tercepat ada di KTM. Sekarang? Karena lu ngeliat di straightnya Binder itu bisa nyusul ya? GP24 dibantai kemana-mana. Ya, gue udah tahu pasti lu ngomongnya ngarahnya ke situ. Iya. Tapi kalau opini gue karena ya itu masih di Qatar, masih dites. Betul. Kita lihat di JRS. Tapi maksudnya nggak bisa dipungkiri juga karena data membuktikan itu gitu. Betul. Ya kan? Ya emang boleh kenceng banget yang dia. Paling cepat saat ini. Gue pun kaget pas ngeliat anjing. Gila loh, di straight dia bisa nyusul GP24 aja. Tanpa ngap. Iya. Dan yang gue bingung tapi kenapa cuma dia dan Pedro? Maksudnya Miller dan Augusto itu kemana gitu? Kalau emang lu bilang tahun ini KTM bagus gitu, dua itu kemana gitu maksudnya? Dua itu ya ada skill, sorry to say. Bukan karena nggak cocok gaya balapnya atau apa? Lebih ke emang nggak ada skill. Sorry to say, nggak ada skill. Dibanding Aprilia Jauh. KTM jauh banget menurut lu? Progresnya? Iya. Jauh banget. Untuk sekarang progres yang harus diwaspadai KTM doang. Aprilia balik lagi tetap lu meyakini ke depannya musim ini itu nggak lebih bagus dari musim kemarin? Tidak. Padahal gue udah yakin di Sepang Test dia membawa part-part dia update-nya paling banyak loh, nalar paling gila dia. Iya. Balik lagi balap paling tua ada di sana sama Maverick-nya yang sudah tidak golden age lagi. Kita lihat saja bagaimana Jorge Martin. Jadi kemarin menurut lu dia ketiga itu cuma karena kendala motor? Betul. Kalau motornya udah cocok sama settingan dia bakal ngacir gitu. Ngacir dan jatuh. Taruhan kita lihat. Kalau tandemnya debut dengan GP24. 50-50 antara setuju dan tidak. Setuju apa? Orang bilang dia lebih parah dari waktu di Yamaha. Hasil kemarin. Nah terus? Lalu menurut pembelaan gua, ya karena dia nyoba langsung balap tanpa ada tes. Tapi kan bang, tes dia udah di Valencia kan dia nyobain GP23 kan GP24. Iya. Tapi kan bang, di Valencia juga jelek. Iya, itu pertama kali dia bawa motor GP23. Terus kenapa dia jelek? Ya karena dia cedera. Udah gitu disuruh bawa langsung balapan, nggak pakai tes. Jelek lah. Udah pasti San Mori. Yakin lu bang dia bakal bagus? Kita lihat di 3-4 seri ini. Jadi menurut lu masih ada harapan gitu?
Gue kasih waktu 3-4 seri. 3-4 seri nggak ada, gue jadi bos pramak, gue tendang. Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, selamat datang di Aprilia 2025. Udah hopeless ya? Hopeless. Yamaha nggak ada progres. Belum kali. Orang bilang, kayaknya gue agak setuju dengan orang-orang, dia berprogres tapi lawannya lebih berprogres. Jadi kasihan. Jadi maksud lo Dia berprogres, dia 1 langkah, orang-orang 10 langkah gitu. dia berprogres 1 langkah. Terus kalau Tapi gitu balapan lihat sendiri aja anjing. Ducati dan lain-lain 10 langkah lebih jauh, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Yamaha, selamat datang Aprilia. Kalau Honda menurut lo gimana? Lu mau ngebahas siapa? All in aja deh kalau All in Honda. Honda. Berprogres gak menurut lo dibandingkan Yamaha? Sampai tengah musim lah. Iya, Kan kalau berprogres. lu bilang Yamaha nggak mau nungguin. Nah, kalau Honda gimana? 2 langkah 3 langkah. 2 langkah 3 langkah dia Di berprogres. saat yang lain 10 langkah. Di saat yang lain 10 langkah. Yamaha 1 langkah. Honda berprogres 2-3 langkah. Tapi kalau gue jadi HRC 2025 gue akan kontrak Johan Zarco. Naik ke Repsol maksudnya. Naik ke Repsol. Terus siapa bang yang ditendang bang? Siapa lagi? Johan Mir. Luka Marini. Luka Marini kan pengembang cuy. Test rider aja bos. Gak usah ikut balapan, usahain aja. Lu mau balapan motor, balap karung. Gak cocok ikutan balap. Kan baru seri 1. Sampai akhir musim mau taruhan? Lu skeptis itu sama Ya, Marnik? ya. Karena ini orang so tahu. Nggak so tahu. Seperti yang gue bilang sebelumnya, dia ini tipe test rider, bukan tipe pembalap. Mungkin dia untuk ngembangin bisa kali ya. Ngembangin dia bisa. Tapi kalau balap, untuk sekalian balap kayaknya enggak.